Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci, agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, meneladani, menerapkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, mengapa nyaris seluruh wanita senantiasa berupaya keras untuk merawat diri, merawat wajah lebih diutamakan? Sungguh sangat mulia karena Rasulullah Muhammad SAW menitipkan pesan dalam Sahih Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Secara esensial, pesan yang disampaikan, meskipun kalian membunuh musuh, maka jangan pernah cederai muka. Jadi muka itu harus tetap dipelihara kehormatannya. Setelah kami renungkan, tidak saja wanita yang menghendaki wajahnya berbinar, kata sekarang glowing begitu ya, tetapi untuk mengenali siapa yang, mohon maaf, siapa yang mengalami ujian di tengah jalan, umpamanya kecelakaan ataupun sakit mendadak, kemudian tidak ditemukan identitas, maka wajah niscaya menjadi salah satu penanda. Kembali kepada pertanyaan pertama, ya, pertanyaan itu merupakan permasalahan yang seringkali dijumpai, bukan seringkali tapi sehari-hari jumpai pada wanita. Kalau kita niscaya jujur, maka biaya perawatan wajah itu sangat mahal bagi wanita. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya ada biaya dasar yang nyaris tidak beli, ya, bahkan memang tidak perlu beli. Apakah itu? Kami kemarin menjanjikan dimensi ilmiah sholat berjamaah. Ya. Apa yang ingin kami sampaikan? Bahwa sekelas Imam Muhammad Syaukani di dalam Nailul Autar, ya, atau Nailul Autornya, syarah hadis, penjelasan ragam hadis dari Sahih Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan yang lainnya, ya, kita mendapati satu penjelasan dari beliau, yakni beliau mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Ya, jadi salah satu sumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu adalah dari Imam Ahmad. Tentang tak sekedar penting tetapi dibutuhkan. Yakni dibutuhkannya bagi seseorang untuk senantiasa menjaga salat berjamaah di masjid. Dijelaskan dalam riwayat itu bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW mengucapkan salam, diikuti oleh para jamaah, para sahabat lelaki maupun perempuan, mukminin dan mukminat, maka ketika Rasulullah berzikir, kemudian berdoa, dan Rasulullah setiap kali usai mengimami itu senantiasa menghadap ke arah jamaah. Dan Rasulullah pun setelah berdoa melihat jika semua wanita sudah keluar, maka baru Rasulullah beranjak berdiri,
diikuti sahabat untuk berjalan menuju rumah masing-masing. Nah, ini dalam penjelasan atau sarahnya Imam Muhammad As-Syaukani dalam Nailul Autar itu, di sini menunjukkan betapa dalam keadaan yang normal, tidak ada peperangan, tidak ada wabah, penyakit, tidak ada hujan deras, tidak ada banjir bandang dan yang lainnya. Sederhananya dalam keadaan aman, damai, kemudian diikuti oleh keluarga, terutama bagi wanita, maka menegakkan salat fardu di masjid terdekat, termasuk musola, langgar, ya, atau suro, adalah keniscayaan. Mengapa kami tali hubungkan dengan dimensi ilmiah salat berjamaah? Karena ketika seseorang membiasakan diri menganggap bahwa hal terindah bagi hamba-hamba Allah ketika berusaha memenuhi perintahnya dengan baik, berusaha memakmurkan masjid-masjid Allah. Empirik, saya sebut empirik karena aura wajah dari seorang yang terbiasa menunaikan sholat di masjid, bertemu dengan sesama jamaah, kemudian menyampaikan salam dijawab salam, sungguh pesona yang sangat indah. Pada saat wajah saling sapa dan berbinar, maka riset membuktikan ketika seseorang setidaknya minimal 20 kali tersenyum dengan tulus, maka wajahnya akan terpelihara dari degenerasi. Inilah yang saya katakan bahwasanya tidak mahal untuk mendasari ya bedak ya atau make up kaum ibu agar tetap awet muda. Tidak sekedar awet muda, tetapi rajin beribadah. Atau lebih tepatnya karena rajin beribadah, memakmurkan masjid yang berkah, maka Allah memberikan wajah yang cerah. Kami lukis di syair-syair awal ketika belum semuanya serba 7. Jadi kalau syair yang sudah 3.000 ke atas itu semua serba 7. 7 kata, 7 baris, 7 akhiran sama, dan 7 judul. Ya. Atau 7 subjudul. Namun kali ini syair sabdana yang ke 613 itu cukup 1. Semua indah. Aura wajah memancar indah. Nah, ini hanya 4 kata. Kami teruskan. Tanda hamba rajin ibadah, nyaris tak ada tanda gelisah. Tak ada nafas panjang berdesah. Cara berjalan terarah tak tergesah-gesah. Irama suara tersusun indah, memandangmu selalu indah. Kampung Celaket Hadiningrat Kota Malang, tanggal 31 Januari tahun 2015. Nah, aura wajah memancar indah karena ketika mendengar azan, muslimin muslimat, mukminin mukminat itu senang sekali. Tidak beban tapi senang.
justru dalam tanda petik ada semacam penantian. Teringat kami ketika berkantor di program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang. Di saat gema adzan mulai dikumandangkan oleh muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka teman-teman kita berbunyi sendalnya sembari kadang menyapa agak keras. Salat, salat, salat. Pria, wanita, mukminin, mukminat menegakkan salat. Berbinar wajah mereka. Antri wudhu meskipun tempat wudhunya banyak karena karyawannya banyak, dosennya banyak, antri. Aura wajahnya berbinar. Ini yang membuat awet muda. Tanda hamba rajin ibadah. Nyaris tak ada tanda gelisah. Jadi orang yang rajin ibadah itu nyaris tidak akan kita temui wajahnya yang ada kerut gelisah. Tak ada nafas panjang berdesah. Jadi kalau orang yang, mohon maaf, degenerasi, itu biasanya sering berdesah. Jadi kalau orang Jawa namanya ngunjal ambekan. Jadi nafasnya itu, ya, jadi nafasnya ditarik panjang, tanda gelisah. Tidak disertai senyum tentu saja. Ini yang membuat, kata anak sekarang, boros wajah. Satu saat kami wawancara pada 4 orang. Kemudian 4 orang, keliru saya, 5 orang. Ya. Jadi 5 orang, kemudian yang satu memang lebih senior begitu. Dia mengatakan bahwa, wah, saya ini ngomong ke kiai. Jadi kami waktu itu Pertamuka Kiai, ya, tempat konsultasi dari para kliennya kiai itu. Kemudian beliau mengatakan yang usianya paling senior, ini di antara mereka yang hadir di sini, Pak Yai, saya yang paling senior. Saya ini udah 49 tahun. Nah, beliau mengatakan begitu. Wah, kalau begitu panjenengan paling senior. Ini gumam sang kiai. Ya. Kemudian sembari beliau menunjukkan, ini teman saya ini 32, ini 37, ya, ini 42. Tapi kan kelihatannya lebih celing saya kiai. Begitu ya. Jadi wawancara bagi peneliti kualitatif atau grounded research itu sangat mempesona ya. Karena apa? Karena natural sekali. Dan sang kiai pun menjawab, wah, kalau begitu kelihatannya panjenengan termasuk yang paling senior. Lah kira-kira kalau saya, nah begitu kiainya bicara, itu usia berapa? Yang paling senior umur 49 tahun itu pun menjawab, wah, kalau kiai ya di bawah saya sedikit. Paling tidak kiai ini usianya sekitar 45 atau 47. Dan sang kiai itu pun menjawab dengan senyum, subhanallah walhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Benar panjenengan Bapak, kata sang kiai, saya baru berusia 62 tahun. Nah, baru terperanjat pria yang berusia, bapak-bapak yang berusia 49 tahun itu. Apa yang bisa kita petik pelajaran ini? Kiai biasa mengimami di masjid yang terdekat dengan rumahnya. Dan terjaga. Ucapannya terjaga.
Sholatnya terjaga, puasanya terjaga, sedekahnya terjaga, dan yang lain terjaga. Terutama sholat berjamaah terjaga. Jadi kalau kami ibu kepengen awet muda, maka jagalah sholat berjamaah. Ini empirik sekali. Empirik itu artinya nyata. Jadi ada datanya. Cara berjalan terarah tak tergesa-gesa. Jadi orang yang menganggap semuanya indah karena semuanya ibadah, itu berjalan pun meskipun menuju masjid tidak tergesa-gesa. Karena Rasulullah Muhammad SAW pun melarang. Jadi kalau menghampiri masjid, kita pergi ke masjid tetap dalam keadaan tenang. Seberapapun yang kita dapat, ya, itulah yang kita peroleh. Irama suara tersusun indah. Jadi kalau berbicara tidak, ya, bahasa Jawanya tidak nyengol-nyengol, sengol-sengol. Jadi tidak suara-suara berat yang terkesan kesal begitu ya. Karena suara berat terkesan kesal itu akan cepat mengundang energi negatif. Karena memang energi yang keluar itu pun juga negatif. Memandangmu selalu indah. Jadi orang yang gemar melakukan ibadah salat fardu di masjid, ketika dipandang wajahnya senantiasa tampak mempesona indah. Jadi kaum ibu, berbahagialah yang sering, bukan saja sering, tetapi dalam keseharian berusaha untuk memakmurkan masjid. Karena as-salatu awalu fi kulli faktiha. Dawuh Rasulullah Muhammad SAW, itu keniscayaan. Salatlah kamu pada awal waktu, bukan sekedar tepat waktu. Kalau tepat waktu itu ada rentang antara, ya, sholat maghrib dengan sholat isya. Wah, itu rentang yang paling panjang. Sholat isya itu kalau berdasarkan riwayat dari Sahih Bukhari, Muslim, dan yang lainnya, itu sampai menjelang pukul 12. Namun Rasulullah mengingatkan jangan tidur sebelum sholat isya. Jadi rentangnya panjang. Dan rentang panjang itu disebut sholat tepat waktu. Jadi waktunya tepat. Jadi sekitar jam 7 atau jam 18.45 sampai dengan jam 11, anggap saja begitu, setengah 12. Itu rentang waktu yang tepat untuk sholat isya. Yang lain tidak seberapa panjang. Gitu ya. Apalagi dari asar ke maghrib itu sangat pendek sekali. Dari maghrib ke isya, mohon maaf, dari asar ke maghrib yang kami maksud. Ya, pendek sekali waktunya. Nah, rentang antara asar kurang lebih jam 2:30 lewat itu, sore, sampai dengan maghrib itu adalah waktu yang tepat, bukan awal waktu. Sedangkan kita semuanya, ibu dan bapak, mukminin, mukminat, muslim, muslimat, diminta awal waktu. Siapa yang awal waktu memandang semuanya itu indah karena beribadah, tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan mendapatkan wajah yang berbinar indah, terutama dari hati yang memang senantiasa berniat indah beribadah. Terima kasih. Kesalahan mohon maaf, kekeliruan mohon maaf. Semoga Allah senantiasa memberikan kita keselamatan, kebugaran, kesehatan, dan taufik, hidayah, inayah untuk menegakkan salat fardu berjamaah. Mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, ibu dan bapak, tua muda, anak belia, sampai dengan yang tua renta ketika tidak ada uzur syar'i. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.